melulu. Saya bilang, emangnya untuk aku? Saya pulang. Saya bilang, ayo jemaat misi kita pulang. Biar aja. Dongkol-dongkol dia. Walaupun dia lihat muka saya, itu pendeta lagi. Pendeta gendut itu lagi. Itu pasti banyak makan perpuluhan itu. Saya bersyukur karena GT ya. Perpuluhan tidak dikembalikan kepada pendeta. Ingat ini. Tapi perpuluhan disalurkan untuk pelayanan Tuhan. Mungkin engkau datang dari Indonesia dengan denominasi gereja yang mungkin mengembalikan perpuluhan kepada hamba Tuhan. G3 tidak seperti itu. Itu harus disalurkan. Karena dalam konsep perjanjian lama, perpuluhan tidak hanya satu. Perpuluhan ada 3. Saya tidak tahu retret itu, saya tidak sampaikan itu ya. Saya yang berutang. Pertama, untuk kaum Lewi, karena mereka tidak dapat jatah tempat kota, mereka tidak punya penghasilan apa-apa, dan Tuhan tempatkan mereka di dalam bait Allah untuk melayani, sehingga mereka harus makan dari perpuluhan. Yang kedua, perpuluhan yang kedua untuk kegiatan perayaan dan pelaksanaan ibadah di dalam bait Allah. Dan yang ketiga, perpuluhan untuk janda, fakir miskin, yang saat ini di dalam gereja namanya diakonia, dan orang asing yang tidak punya apa-apa, sehingga itu disalurkan ke dalam bait Allah, dan bait Allah mengatur semuanya itu. Sehingga dengan demikian, ingat, kalau kita katakan kembali kepada pendeta, maka 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 itu merupakan tema kita, nats untuk tema kita tahun lalu, menjadi imamat yang Injil. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi imam? Karena 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dia katakan, kamulah apa? Kamulah apa? Bangsa yang terpilih. Apa? Imamat yang rajani. Kita semua orang percaya sudah menjadi imamat yang rajani. Karena setelah Yesus mati, tidak perlu lagi ada pengantara, betul? Tapi semua boleh datang di hadirat Tuhan, dan kita semua boleh berseru kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, semua harus masuk di dalam gereja, sehingga pembiayaan pun hamba Tuhan diatur dari gereja, betul? Yang kedua, perayaan ibadah dan lain sebagainya boleh diatur dan disalurkan di situ. Fakir miskin, anak-anak terlantar, bencana dan lain sebagainya boleh tersalur dengan baik. Sehingga dengan demikian semuanya boleh terarah di situ. Sehingga saya mau katakan, perpuluhan bukan pancingan untuk Tuhan. Kau memberikan ikan teri supaya engkau memancing kakap. Ada yang bilang kasih 10.000 supaya Tuhan kasih 100.000. Tuhan ampun. Kasih 100.000 supaya kasih 1 juta. Boro-boro. Sehingga kadang-kadang ada yang terjadi gemba. Setelah dikasih perpuluhan 10.000, dia apalagi gemba usahain rumah, apa bongkar rumah ya, dia mulai berdoa dari rumah, Tuhan tolong supaya saya bisa ketemu dengan 1 bungkusan plastik yang isi uang yen, karena saya sudah kasih perpuluhan. Karena kau dapat itu, kasihan yang punya rumah, jangan rumah, betul. Sehingga saya mau katakan, jangan sampai kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang keliru, tapi kita datang kepada Tuhan karena Dia pencipta kita, Dia juru selamat, Dia Tuhan, Dia Raja. Maka tidak ada penyembahan yang lain. Kita harus memberikan semuanya hanya kepada Dia. Sehingga dengan demikian, masalah Dia memberkati kita atau tidak itu di dalam kedaulatan Dia sendiri. Sehingga kita harus memiliki konsep yang benar. Nah, sehingga dengan demikian Tuhan memperteling orang kaya ini. Nah, saya mau katakan, pada saat Tuhan menyentuh bagian yang tidak mau disentuh oleh orang kaya ini, maka datang kepada Tuhan bukan mendatangkan sukacita, tapi mendatangkan apa? Duka cita. Sehingga saya mau katakan, ada 2 tipe orang yang datang ke hadapan Tuhan. Ada 2 hal yang dia akan rasakan. Kalau bagian itu dia tidak mau disentuh, maka itu akan di hadapan Tuhan itu akan menjadi duka cita baginya. Itu akan menjadi kesedihan baginya. Kenapa? Karena Alkitab katakan ayat yang ke-23,
Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Sangat sedih. Betul? Sehingga dalam bagian yang lain dikatakan apa? Tuhan bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak bertobat. Betul? Tuhan bisa menjadi batu sandungan. Jadi dikatakan batu yang dibuang oleh orang itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang Farisi dan orang Saduki. Kenapa? Oleh karena mereka tidak mau ada bagian-bagian yang dipreteli oleh Tuhan. Sehingga saya mau katakan, kalau engkau datang kepada Tuhan dan engkau tidak mau ada bagian di dalam hidupmu, tidak mau disentuh oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan, datang kepada Tuhan. Tuhan mau semuanya harus dibereskan. Betul? Sehingga dengan demikian, datang kepada Tuhan harus dengan satu keterbukaan. Dan pada saat Tuhan menyentuh bagian itu, maka serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak melihat, engkau tidak akan mengalami kalau engkau datang kepada Tuhan. Kedatangan mendatangkan duka cita, mendatangkan sedih dan lain sebagainya. Saya melihat banyak orang yang namanya Kristen, tapi datang ke gereja, kadang-kadang dia mulai hitung. Pak Pendeta, kalau bulan muda boleh, ini bulan tua Pak Pendeta. Ya, coba Pak Pendeta pikir, saya dari rumah pakai taksi, sudah berapa? Kalau nggak pakai taksi, saya harus jalan kaki ke tempat terminal di mana ada bis. Kipu bis sudah berapa Pak Pendeta? PP sudah berapa? Belum lagi pendeta yang satu suka ngoceh 40-an. Belum lagi persembahan. Untung Pak Pendeta kalau hari itu yang jalankan tangguh hanya satu, kolektan hanya satu. Tapi tiba-tiba pengurus bilang harus kasih 2 karena ada bencana di Indonesia. Harus 2.000. Baik 2.000. Kalau diturunkan, nyaris bunyinya. Bagaimana Pak Pendeta? Kali 4 minggu. Apalagi 5 minggu. Nggak keropos dompet ini Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta pikirkan. Nanti Pak Pendeta bilang, temanya aku nggak begitu juga. Saudara, saya sangat sedih dengan waktu. Saya tidak tahu. Saya bicara terus terang. Sudah berapa kali saya bermimbar di sini dan perpuluhan. Saya tidak tahu, mungkin minggu-minggu yang lalu sudah jalan.